Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, walaupun dalam situasi COVID begini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita peruntukkan ke arwah junjungan umat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baikkah, alangkah lebih baiknya jika saya perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia, mahasiswi dari kampus STK PGRI Sumatera Barat dan merupakan peserta dari Credit Learning UNAN. Nah, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, pada video pertama ini, saya akan mereview sebuah karya, yaitu karya novel. Novel ini merupakan novel yang telah familiar di kalangan masyarakat, baik itu pemuda, golongan tua, maupun anak-anak sekalipun mungkin pernah mendengar dari kisah ini. Novel ini berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, yang ditulis oleh Mara Rusli. Mara Rusli ini merupakan orang Padang atau orang berdarah Minang yang dikala itu juga pernah mengenyam pendidikan rakyat Belanda serta juga merupakan lulusan dari dokter hewan di Bogor. Nah, permasalahan yang muncul pada novel ini setelah saya baca kira-kira 300 lebih lembar halamannya, saya temukanlah permasalahannya, yaitu kasih dari muda-mudi yang tak kesampaian lantaran disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu penyebabnya ekonomi, jarak, dan lain sebagainya. Kisah ini diawali dari cinta dari anak dua orang ini, yang mana ayahnya merupakan sahabat karib, sehingga anaknya tersebut layaknya seperti saudara kandung. Lama-kelamaan berteman dan bersahabat dalam kehidupan sehari-hari apapun berdua, maka muncullah rasa cinta di kedua pemuda-pemudi ini. Ketika mereka sekolah, mereka selalu berangkat bersamaan, kemudian pulang pun bersama. Beberapa waktu kemudian, Samsul Bahri yang merupakan pemuda yang saya ceritakan dalam tokoh ini, serta Siti Nurbaya yang merupakan pemudinya, akhirnya berpisah karena Samsul Bahri harus pergi merantau ke Tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dikala itu Tanah Jawa masih disebut dengan Batavia. Nah, terpisahlah mereka beberapa tahun. Kemudian pada saat Samsul Bahri menuntut ilmu di Batavia atau Tanah Jawa, mereka pun saling berkiriman surat. Singkat cerita, dalam persoalan yang sangat nampak ini, yaitu cinta mereka tersebut terhalang oleh pernikahan Datuk Meringgi bersama Siti Nurbaya, yang mana Siti Nurbaya terpaksa harus menikahi orang tua ini karena ayahandanya terlilit utang terhadap Datuk Meringgi ini. Sebenarnya Siti Nurbaya tidaklah mau menikah dengan Datuk Meringgi, namun Datuk Meringgi mengancam jikalau Siti Nurbaya tidak mampu membayar utangnya, ayahandanya tersebut akan dipenjarakan dan akan dianiaya di dalam penjara. Berpikirlah Siti Nurbaya ini, biarlah dia yang merasai sakit daripada ayahandanya disiksa oleh Datuk Meringgi yang kejam itu. Diketahuilah oleh Samsul Bahri cerita ini, sehingga putuslah asa dari Samsul Bahri dalam menuntut ilmunya di Tanah Jawa. Sehingga cinta dari kedua pemuda-pemudi ini tiadalah kesampaian. Tujuan dari penulisan karya ini mungkin supaya generasi muda tahu akan kisah Siti Nurbaya dan bagaimana kehidupan di kala waktu itu, serta tujuan penting lainnya, yaitu supaya dapat dijadikan pembelajaran bagi para pemuda-pemudi bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Setelah saya membaca novel ini, tadi telah saya sebutkan, kira-kira terdapat 300 lebih halaman. Ternyata ceritanya pun begitu menarik. Terdapat banyak pembelajaran di dalam novel ini, baik itu yang ditunjukkan oleh sifat Samsul Bahri maupun sifat dari Siti Nurbaya dan tokoh-tokoh lainnya seperti sahabat dari Samsul Bahri. Di dalam novel ini banyak sekali pembelajaran yang kita temui, di antaranya yaitu
bahwa cinta itu tidak harus memiliki, serta banyak pula pembelajaran sejarah yang kita temui seperti pada dahulu Kota Padang merupakan pelabuhan penting di kala penjajahan Belanda. Nah, seperti yang telah saya baca pada novel tersebut, saya juga menemui bagaimana tradisi dan adat istiadat pada waktu itu, yang mana pada kala itu kebudayaan masyarakat Minangkabau tersebut agak berbeda dari kebudayaan yang sekarangnya. Pada kala itu banyak para penghulu atau pemuka-pemuka adat, baik saudagar serta laki-laki, memiliki istri lebih dari satu, karena anggapan dari kebudayaan tersebut tidaklah laku seorang pemuda atau seorang laki-laki jika hanya memiliki satu orang istri. Anehnya lagi saya lihat pada novel ini, perempuan harus membayar laki-laki yang akan menikahinya. Serta bayaran itu juga tergantung kepada bagaimana pangkat seorang laki-laki tersebut, apa profesinya, bagaimana kebangsaannya, dan lain sebagainya. Semakin tinggi kebangsaan seseorang tersebut, maka semakin tinggi pula bayaran yang akan dibayar oleh seorang wanita ini. Tidak hanya itu, di dalam novel ini juga banyak pembelajaran yang mana jika kita menyesalnya di kemudian hari, maka itu tiadalah berguna, seperti Ayahanda Samsul Bahri yang menyesali akan perbuatannya setelah tidak mengakui anaknya sebagai anak dan mengusir anaknya dari kampung halamannya, lantaran karena malu akan hal yang dilakukan oleh anaknya, sehingga nanti dia takut bahwa jabatannya atau kebangsaannya sebagai penghulu terkenal di Kota Padang akan luntur akibat ulah anaknya. Tidak hanya itu, sebagai orang tua kita juga harus bisa mengambil sikap yang baik, tidak harus gegabah dalam mengambil keputusan. Seperti kala kisah yang dialami oleh Siti Nurbaya tersebut, yang mana Siti Nurbaya terpaksa harus menikah dengan Datuk Meringgi lantaran daripada orang tuanya dianiaya, maka seharusnya orang tua tersebut harus mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana kebahagiaan anaknya kemudian. Begitupun dengan Ayahanda Samsul Bahri yang mengambil keputusan gegabah tanpa harus mendengarkan terlebih dahulu alasan anaknya menyerang Datuk Meringgi. Banyak lagi pembelajaran yang dapat kita ambil seperti dari ketokohan Datuk Meringgi yang sombong, kaya raya, serta kikir. Ia merupakan saudagar kaya, sombong, dan memiliki banyak sekali anak buah, sehingga ia dengan kekayaannya tersebut bersifat semena-mena. Bahkan ibaratnya orang tersebut, orang lain suka hatinya dia saja. Kemudian setelah saya membaca novel ini, ternyata tidak hanya menceritakan tentang kisah cinta dari dua sejoli tersebut, namun juga banyak pembelajaran sejarah yang kita dapati, seperti bagaimana perjuangan rakyat Padang dalam menghadapi koloni, bagaimana sistem pemerintahan yang diadakan Belanda, yang mana pada kala itu Belanda menganggap dirinya sebagai orang yang membantu pemerintahan di kala itu, sehingga apapun aturan dari pusat harus dituruti oleh masyarakat pribumi. Walaupun Belanda mengatakan dan meminta pendapat dan mengajak masyarakat atau pemuka yang ada di Kota Padang untuk berdiskusi, namun masyarakat atau pemuka yang disebut residen di kala itu tidaklah dapat berkata dan membantah apapun kehendak dari pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda tersebut menganggap bahwa itu datangnya dari pemerintah pusat, yaitu dari Batavia, dan tidaklah boleh dibantah, sehingga kita harus tetap mengikuti bagaimana layaknya pemerintahan Belanda tersebut. Tidak hanya itu, pada novel ini juga diceritakan bagaimana kekejaman Belanda dalam meminta sebuah pajak dagang, serta di penghabisan cerita juga saya baca adanya permintaan dari Belanda atau aturan baru dari Belanda, yaitu adanya berlasting, yang mana pada kala ini masyarakat Minangkabau atau masyarakat Padang kala itu menolak kebijakan yang ini, karena mereka menganggap jika kita terus-terus mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda, maka mereka akan semena-mena terhadap kita. Nah, dari kisah yang saya baca ini, tentu teman-teman juga penasaran bagaimana akhir dari cerita ini. Awalnya pun saya merasa ganjil. Setelah saya baca lebih dari separuh namun belum selesai, saya merasa aneh gitu. Maksudnya di sini yaitu awalnya setelah Siti Nurbaya diracuni oleh Datuk Meringgi karena tidak mau
mengikuti aturan Datuk Meringgi. Dan Siti Nurbaya sebelumnya dituduh membawa harta Datuk Meringgi ke Tanah Jawa dan lain sebagainya, kekejaman yang diberikan oleh Datuk Meringgi terhadap Siti Nurbaya. Setelah diketahui oleh Samsul Bahri kekasihnya ini meninggal serta ibundanya meninggal, maka hancurlah hati Samsul Bahri ini sehingga ia bertekad untuk membunuh diri. Dikala itu ia melakukan penembakan di kepalanya, namun yang kuasa berkata lain, ia pun tiada meninggal dan dapat tertolongi. Beberapa lama setelah kematian Siti Nurbaya, Samsul Bahri pun dikabari telah meninggal di kampungnya, sedangkan ia sebenarnya tiadalah meninggal. Dan awalnya lucu gitu, saya kira di novel ini kok ceritanya gini. Ternyata setelah saya baca selanjutnya, saya temuilah bahwa Samsul Bahri ini tiadalah meninggal, namun tertolong lantaran peluru yang menembak di kepalanya tersebut tidaklah mengenai otaknya. Setelah pupus harapan Samsul Bahri menikahi sang kekasihnya karena kekasihnya ini telah meninggal, maka dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa secepatnya menyusul kekasihnya tersebut, yaitu ia memasuki bara tentara atau memasuki pasukan dari koloni Belanda, yang mana ia menjadi letnan. Pada kala itu banyak sekali penghargaan yang ia peroleh dari pemerintah Belanda. Bukan kematian yang ia peroleh, namun bintanglah yang ia dapatkan. Setelah beberapa lama ia mengabdi di pemerintahan Belanda seperti pada penuntasan masalah-masalah di Aceh, maka sampailah saatnya ia kembali ke tanah Minang atau ke Padang, yang mana pemimpin atau atasannya menyuruh ia untuk datang ke tanah Padang untuk menghadapi masyarakat atau perusuh-perusuh yang menolak sistem baru, yaitu Barlasting ini. Nah, singkat cerita, bertemulah ia dengan Datuk Meringgi. Nah, ditemuilah oleh Samsul Bahri ini Datuk Meringgi pada saat penumpasan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Kota Padang karena Barlasting tersebut. Pada kala itu jelaslah oleh Samsul Bahri yang ia dengar itu merupakan suara dari Datuk Meringgi. Akhirnya perasaan bercampur sedih sama dendamnya pun muncul. Dipanggilnya lah orang tua itu sambil ditanyakan, "Benarkah engkau Datuk Meringgi?" Kemudian kagetlah Datuk Meringgi melihat Samsul Bahri yang masih hidup. Disebutkanlah semuanya oleh Samsul Bahri apa-apa yang dia rasakan, dan akhirnya ditembaklah Datuk Meringgi. Ketika Datuk Meringgi mau ditembak, ternyata Datuk Meringgi juga mengeluarkan kerisnya sehingga kenalah Samsul Bahri oleh keris dari Datuk Meringgi yang membelah di kepalanya. Seketika itu kedua orang tersebut langsung tergeletak jatuh. Samsul Bahri dikala itu dibawalah ke rumah sakit. Pada penghujung hayatnya tersebut, ia menyuruh seorang dokter tersebut untuk mencari ayahandanya. Datanglah ayahandanya tersebut ke rumah sakit serta kaget ia mengetahui bahwa anaknya tersebut masih hidup. Nah, cerita ini begitu menarik dan sangat sedih gitu. Di dalam kisah cinta seorang yang saling mencintai sampai ia pun rela untuk meninggal supaya sang kekasihnya tersebut tetap juga mencintainya. Nah, kesimpulan yang saya peroleh dari kisah ini begitu sangat menarik sehingga memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang utamanya yaitu bahwa cinta tersebut tidak harus memiliki, cinta tersebut tidak bisa dipaksakan, serta banyak juga pembelajaran tradisi, kebudayaan, serta bagaimana kehidupan pada kala itu di tanah Minang ini atau di Kota Padang, yang mana dahulunya Kota Padang ini sangatlah masih asri dan masih alami dan masih terikat oleh aturan-aturan dari pihak Belanda. Mungkin dari video yang saya buat ini bisa menarik teman-teman untuk bisa juga membaca dari novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli tersebut. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu aja review materi atau review karya novel ini dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.